Halo semua. Halo. Halo. Kaku nih megang. Masih mic kaku ini masih megang. Masih megang. Biasanya ini ya hands free. Iya biasanya Sri sekarang udah cobain buat megang sendiri. Biar mandiri, Ya. biar tangannya nggak kemana-mana. Paling nggak satu nih mesti pegang mic. Ketemu lagi di Pulang Ajar. Pulang aja. Pulang ajar. Pulang Ajar episode kesekian lah, nggak tahu soalnya kita take Tag mau banyak ya. tag-nya banyak, yang gagal tayang banyak Juga. ini apa si ininya tidak lulus sensor apa gimana sampai nggak tayang gitu tuh. Itu kameranya baterainya habis. Tapi ini sekarang aman lah ya. Aman, Mudah-mudahan insya aman. Pokoknya kita take aja dulu. Maksudnya masalah di publish atau enggak ya gimana nanti aja. Ini udah aman ya. Udah aman langsung aja. Kita ngebahas apa sekarang? Apa tadi? Enggak, maksudnya yang itu ya. Apa topiknya? Topiknya itu masih berkenaan sama yang kita bahas kemarin. Oh, apa tuh? Yang kita bahas kemarin itu kayaknya berdasarkan komen netizen. Si ada. Banyak banget ya komen netizen. Jadi yang mana ya? Yang judulnya apa sih? Kreativitas versus logika. Nah, itu ternyata ada poin-poin yang menarik untuk dikembangkan gitu. Misalnya dari sisi ini tuh ternyata ada semacam bias Bias. polarisasi apa bahasanya? Dikotomi. Iya, Polarisasi. dikotomi palsu tepatnya. Jadi bagaimana orang tuh membenturkan dua hal yang sebenarnya bisa selaras berjalan. gitu. Ya, bisa berjalan beriringan gitu. Gak usah dibentur-benturkan lah. Yang pertama itu memang oke banget yang lupa Kreativitas versus kreativitas versus logika. Nah, sekarang kita bahas hal yang semacam-macam kayak gitu. Tapinya ideal versus realitas. Woi. Ideal versus realitas atau ideal versus pragmatis. Itu terlalu sulit dimengerti nanti. Ideal versus realitas yang ada. Realitas yang ada. Ya, ideal versus realita gitu. Realistis aja gitu Ya, kan. realistis. Terlalu ideal deh. Nah, gitu. Realitas apa realistis? Realistis. Ya, itulah ya. Nanti lihat aja yang kejadiannya gimana itu, lihatnya di judul. Di judul. Karena nggak terlalu di judul. Ya udah kita bahas itu aja lah. Ya. Oke. Gimana? Ya iya kan, terus dari kalau saya kan duduknya berbeda sendiri. Saya duduknya nggak kebagian di sofa. Oh, ini deh makanya kita mulai dari Ini kaki sampai ke atas. Iya. Mantap. Gak apa-apa. namanya juga pulang Gak ajar. apa-apa. Gak apa-apa. Ini buat santai aja. Emang kakinya nggak nyampe lantai? Galang perut nih. Bro. Mungkin dari dikotomi dulu. Iya. Atau polarisasi. Apa itu dikotomi? Ya searching aja sendirilah. Nah, yang kayak gitu-gitu mah ya. Kita mah gak akan ngejelasin yang gitu-gitu. Intinya sih ada ini ya, ada apa namanya, yang dipecah gitu ya, sesuatu yang dipecah atau dibelah dua sehingga seolah-olah dia tidak bisa bersatu, saling bertolak belakang gitu. Oke, kalau polarisasi ya terkutub gitu ya, menjadi terkutub-kutub, terkotak-kotak. Tapi ya kalau polarisasi kan ya kayak medan magnet mungkin ya. Jadi kutub selatan sama kutub utara nggak ketemu gitu. Biar nanti dia yang jelasin soal medan magnet. Ya, dikotomi intinya memisahkan satu hal menjadi dua bagian yang benar-benar tidak bisa disatukan gitu. Seperti ya tadi kalau misalnya kita ngomongin kemarin kreativitas versus logika, seolah-olah itu memang hal yang terpisah tanpa bisa disatukan, atau sekarang kayaknya idealis dan realistis tuh dua hal yang berbeda gitu. Idealis ideal. 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 Idealis.
Ya, Idealis. ya Ideal pokoknya dan mereka tahu lah. realistis. Ya. Idealis dan realistis. Biar sama Ideal. belakangnya is ya. Idealis dan Ah. realistis. Kalau idealis dan realistis mah beda dong. Jadi apa? Ideal dan Ideal, realistis. ideal. Ya. Ideal dan realita. Ganti deh. Udah ganti lagi. Ya, maksudnya ideal itu kan keadaan di mana segala sesuatunya sempurna Ah, menurut hukum alam, ya. Menurut dia. menurut dia, menurut pemahaman orang, menurut keinginan. Ideal. Kalau idealis kan Sifatnya. sifat. Sifatnya. Naik mic-nya. Iya. Nah, realita kan kadang-kadang tidak sesuai dengan tadi Kondisi kesempurnaan, ideal, ya. kesempurnaan yang diharapkan orang gitu. Nah, sekarang kan pembahasannya idealnya seperti apa, realitanya bagaimana? Mm. Yang kita bahas itu sekarang. Ya kadang-kadang kan di zaman sekarang orang tuh semakin apa ya? Mungkin dari dulu juga sih. Memang terbatas. Kalau tadi di isme-ismein gitu, idealisme teh seakan-akan terpisah dengan hal yang banyak terjadi di lapangan gitu misalnya. Hal yang terjadi di dunia. Kalau di luar itu wah dia mah idealisme, padahal mungkin yang terjadi di lapangan juga adalah hasil dari idealisme seseorang gitu ya. Oh, berarti gini dulu deh. Ini nanti takutnya bercampur antara pemaknaan. Kan ada yang dia bersumber dari sesuatu yang ideal. Jadi nanti juga ada teman-teman yang nonton juga bisa searching atau mempelajari sendiri. Idealisme juga ada yang bersumber dari idea, dari gagasan. Jadi sifatnya itu untuk mewujudkan gagasannya, jadi dari idea gitu, dari gagasan. Sementara yang satu lagi mewujudkan sesuatu yang ideal gitu. Kalau realita kan kenyataan, realitas kenyataan, realistis sesuatu yang nyata ada di depan gitu, kurang lebih gitu. Ya, mungkin yang dibahas itu gini, mungkin korek judulnya nggak bahas judul. Oh ini kan canggih berarti kan, judul doang panjang. Udah aja, maksudnya ideal itu adalah keinginan seseorang lah, sesuai dengan kesempurnaan yang dia pengen. Jadi kita Tapi kita bahas dengan realita yang ada gitu. berpijaknya pada sesuatu yang ideal ya, Ya, bukan ideal berasal menurut dari, ya, pemahaman seseorang gitu. Iya bukan berasal dari gagasan Ya. tadi ya. dari sisi art, seni dan sains gitu. Idealnya di Sosial ya, sosial. idealnya di seni kan banyak ini banget kan. Maksudnya sangat kental lah gitu. Itu mic siapa itu? Ya maksudnya Iya, ya. dibutuhkan banget ada idealisme di sebuah karya seni gitu. Nah itu jadi kenapa tadi orang ngomong masalah gagasan dan sesuatu yang ideal. Kalau ngomongin dari perspektif seni, dia akan bersumber pada gagasan gitu. Jadi gagasan-gagasan tertentu yang lebih banyak dibicarakan dibanding sesuatu yang ideal. Kadang di dalam seni itu menciptakan suatu karya kan kita nggak mencapai sesuatu yang ideal, tapi gimana sih gagasan itu bisa tersampaikan gitu. Lebih ke situ. Kalau ngomongin kondisi yang ideal dan Realita. realita itu pada bersumber pada keinginan mungkin ya gitu. Ya. Keinginan. Tapi Jadi kan hasrat. lebih gampang kayaknya kalau di seni itu ketika sebuah ideal dari seseorang, idealisme seseorang itu menjadi sebuah realita karena diwujudkan gitu kan. Itu pembahasannya beda. Ya, Pembahasannya juga. misalnya gini, seorang yang suka melukis nih, ya maksudnya dia ada di dunia lukis lah hidupnya. Idealnya orang yang membuat karya itu bikin pameran. Idealnya setelah dia bikin karya sekian lama, terus kemudian dia idealnya itu bikin pameran. Ya. Realitanya kadang-kadang yang membuat karya itu tidak bisa sampai ke pameran gitu karena mungkin kesempatan yang nggak ada gitu ya, Oh, nggak atau gini ketemu deh. orang-orang. Hidup dari lukisan. Idealnya. Ya, Hidup dari seni gitu ya. Secara ekonomi Ya, gitu. betul. Tapi pada kenyataannya industrinya tidak Tidak. begitu tidak Itulah. begitu besar gitu. Ya sama kayak di pendidikan.
idealnya kurikulum yang dibuat pemerintah itu dilaksanakan dengan sempurna nih di lapangan gitu. Realitanya jangankan menerapkan kurikulum, membuat anak-anak untuk bisa menyerap informasi itu materi belajar juga kan tidak semuanya bisa terserap. Nah, itu kan gitu-gitu maksudnya. Ideal itu sesuatu yang jadi tujuan yang secara ini mah mungkin sempurnanya harusnya begitu. Tapi di lapangan itu realitanya tuh nggak seperti itu gitu. Jadi mungkin tadi bedanya kalau Ya, dalam ide yang gagasan itu ngomongin pada saat penciptaan lah di karya seni gitu. Nah, sementara yang mungkin akan kita bahas lebih ke bagaimana manusia ini menyikapi hidupnya dengan itu. Biar apa? Biar ada korelasinya dengan sosial. Masa diam aja dari tadi kan? Masa dia jadi moderator. Masa jadi moderator Bisa terus. gitu. Boleh main HP nggak saya? Main HP dulu ah. Nah, sekarang pertanyaan pertama nih dari kita nih, idealnya teman-teman kita yang usianya menginjak 40 tahun harusnya ngapain? Idealnya. Kan kalau sekarang tuh banyak tuh yang 1 miliar pertama di usia 20 tahun. Sukses mempunyai perusahaan di usia 25 tahun. Seakan-akan itu tuh menggiring masyarakat kita gitu ya, anak muda itu di usia 20 tahun, 25 tahun itu sudah mencapai kesuksesan. Gitu. Nah, menurut om-om yang usianya menginjak 40 tahun, bagaimana nih menyikapi itu gitu? Sibuk sama mic dia. Ini coba bentar. Aman. Maaf ya. 5 menit kemudian. Gak perlu minta maaf kali. Gimana? Itu dulu dah, dia dulu. 40. Secara sosial, maksudnya menyikapi Menurut orang sih hal yang begitu. idealnya orang di 40 itu pensiun. Idealnya ya. Idealnya ya. Karena orang pernah merencanakan itu dulu waktu umur 20 sekian teh wah pensiun di 40. Ternyata dari umur 20 sampai hampir menginjak 40 saya tidak pernah bekerja. Justru kebalik mungkin ya. Akhirnya Pensiun dulu baru kerja ya. ternyata pensiunnya saya udah gitu. Saya tuh udah pensiunnya sekarang di 40 malah lebih banyak hal yang dikerjakan gitu. Malah harus kantor. Terus ngantor. Saya bahkan mulai mengantor tahun depan. Ya maksudnya bulan depan gitu. Nah itu, tapi itu kan akhirnya terbentur ideal dan ternyata yang terjadi teh malah sebaliknya gitu. Tapi kan itu terjadi juga karena proses berpikir juga gitu. Nah, akhirnya kayak tadi, ternyata mungkin jangan-jangan yang pensiun saya tuh pensiunnya pas masa muda gitu. Ya itu kan kita balik lagi mengartikan definisi pensiun teh apa gitu. Iya. Pensiun, gue banyak orang yang pensiun teh ada yang mengartikan itu mah cuman uang setelah berhenti bekerja aja baru namanya pensiun gitu. Nah kalau udah beda, pensiun diambil dari kata apa? Pension Kan itu mah duitnya gitu. Apa tunjangannya? Nah kalau berhenti bekerjanya mah retired gitu kan, beda gitu. Nah tapi ketika orang mengartikan pensiun adalah berhenti bekerja gitu, nah itu yang pensiun yang kurang sebut tadi adalah pensiun versi orang sini. Ternyata tidak terrealisasi dan mungkin ya ada akhirnya kita harus punya rencana lain kan akhirnya gitu, menjalankan sesuatu yang lain di luar yang, karena menurut orang manusia bisa punya idealisme yang berubah seiring jalannya waktu gitu. Gitu. Ada lagi udah. Tadi yang ini ya. Ideal Saya di lupa tadi usia 40. Seperti apa gitu. Opini pribadi. Iya, nggak ada opini siapa-siapa, itu pribadi semua. Saya kan takutnya harus mengutip Nietzsche gitu. Harus si Nietzsche pernah ada yang nanya gitu, nggak ada.
menurut orang sih 40 tahun itu justru adalah fase kita mulai bekerja atau mulai beraktivitas berkegiatan sebagai orang dewasa. Menurut orang ya, karena mungkin ada yang merasa dewasa di 17 tahunnya mangga aja. Tapi 40 tahun mungkin merujuk ada beberapa pandangan yang mempengaruhi orang sendiri sih. Jadi misalnya gitu ya, masa kenabian itu dimulai di 40 tahun betul. gitu. Jadi kayaknya 40 tahun ini yang lebih sulit ya. Lebih sulit nanti ke depannya dibanding 0 sampai 39 tahun itu. Bahkan ada quotes itu ya, life begin at juga 40. at 40 itu juga. Jadi mungkin di satu sisi juga merasa di umur 40 tahun kalau misalnya ya secara pertumbuhan kita itu diberikan jalan yang normal. Di satu konten kita pernah bahas tentang multiple intelligence gitu. Di umur 40 tahun itu ada kemungkinan 7 sampai 8 kecerdasan itu muncul dan itu juga bekal untuk menghadapi ke depan gitu. Jadi kayak misalnya orang kayak baca tentang waktu itu tentang bahwa ternyata otak manusia itu berhenti berkembang, artinya evolusi perkembangan otak manusia itu baru sempurna di umur 25 tahun. Jadi secara maksimal tuh ya 25 tahun ke sana gitu kan. Keseimbangan antara prefrontal cortexnya, sistem limbik dan yang lain-lainnya gitu baru bisa maksimum itu setelah otak kita sampai mulai dari 25 tahun gitu. Orang itu juga telat. Kan kondisi orang beda-beda. Kondisi orang beda-beda. Perkembangan seseorang beda-beda gitu. Ya itu jadi kayaknya terlalu tanpa berusaha menghakimi ataupun mengadili gitu ya. Rasanya sukses atau apapun di umur 25 tahun, wah kayaknya itu kalau kita anaknya Donald Trump doang kayaknya gitu. Gitu. Itu juga tidak juga. Kalau ditanya apa kamu sukses kan belum juga. Kan maksudnya definisi sukses juga apa gitu. Beda-beda setiap orang. Kayaknya usia 40 itu usia untuk laki-laki ya, saya ngelihatnya itu usia yang memang satu matang, yang kedua itu bijak di situ gitu. Maksudnya kan pengalaman selama 39 tahunnya itu kan melihat ada pengalaman yang banyak, hubungan dengan orang dan lain sebagainya. Ketika masuk usia 40 atau 41, 42 maksudnya kan di awal-awal 40 lah gitu ya. Si mindsetnya kan udah matang tuh, gitu kan. Terus kemudian pengalaman yang dia dapat sebelumnya itu kan akan menentukan langkah dia di usia 40 itu gitu. Makanya kan tadi life begin at 40 gitu, atau yang kalau di Indonesia mah nggak mungkin kita bahas life begin at 40. Wah ini mah puber kedua. Iya. Ada istilah itu ya. Puber kedua tuh kan di usia 40-an gitu. Setengah baya. Tapi orang tidak merasa puber kedua, belum. Kayaknya belum. Belum kayaknya. Mungkin di 43 lah tahun depan. 43 mungkin lah. 43, 42 lah. Padahal orang slow nonton Dracin gitu. Nah itu, Anda bahkan mungkin puber pertama aja belum. Tidak merasakan kayaknya. Tapi idealnya begitu ya, maksudnya ini mah opini saya, idealnya itu ketika di umur 40 tuh gitu. Yang tadinya bertindak tanpa memikirkan dulu gitu ya. Usia 40 tuh ketika mau bertindak tuh tar dulu nih. Kita harus lihat dulu sudut pandang ini, sudut pandang itu, baru kita bisa jalan gitu ya. Terus apa yang kita lakuin, apakah ini manfaatnya gede atau enggak gitu. Kalau enggak mah ngapain juga gitu kan. Jadi banyak pertimbangan yang menurut saya itu akan lebih bijak lah di situ gitu. Mungkin kalau dari sisi karya yang dihasilkan ya, karya apapun itu kalau di seni tapi di hampir semua mungkin ya, bukan cuma di seni. Di umur 40 tahun mungkin tidak akan terlihat warna-warni gitu, nggak akan terlihat eksplosif lah gitu, tapi lebih matang, mungkin ya, lebih terkadang mungkin membosankan gitu, tapi karena pertimbangan yang jauh lebih panjang dari kreatornya gitu, dibanding
yang umur-umur 20-30 yang lebih eksplosif gitu Ya. ya. Lebih eksploratif gitu. Kayaknya umur 40 tuh nggak banyak eksplorasi lah Ya, gitu. betul. Udah jelas gitu ada di situ. Ah, udah tahu lah. Nggak suka ini, nggak suka itu gitu. Apa artinya kayak gitu umur segitu teh nggak boleh punya cita-cita gitu? Kayaknya justru di usia berapa tadi? 40. Heeh. Justru di usia 40 itu muncul banyak cita-cita yang baru karena realitanya dia udah dapet nih selama 39 tahun ya, selama 40 tahun gitu. Justru matangnya itu realitanya itu muncul di usia 40. Oh, cita-cita yang mungkin bisa dicapai itu ini gitu. Ya lebih realistis. Realistis gitu. Lebih masuk akal punya cita-cita. Menyesuai ya kan kalau sebelum maksudnya usia 20 itu ketika dia punya cita-cita realitanya itu kan belum ada gitu. Ya, belum kebayang. masih ngawang-ngawang Masih lah. ngawang-ngawang gitu. Dia masih ngejar gitu ya. Tapi ketika usia 40 dia akan sadar potensi dirinya. Oh, cita-cita saya tuh pengen ini dan itu akan dimungkinkan gitu. Dengan resource yang selama 40 tahun ini dikumpulkan. GTYGM. Apa? Gue tahu yang gue mau. As. Wah, ini kayaknya umurnya masih 18-an ya. Segala disingkat. Nah, tapi di lapangan kan maksudnya ini bukan hanya sekedar usia ya, maksudnya kita ngomongin ideal sama realita tuh. Nah, kebanyakan netizen kita itu kan kalau segala sesuatunya itu kalau teman-teman lihat di media sosial, ngelihat artis, ngelihat pelawak, ngelihat politisi, ngelihat guru gitu ya, itu kan selalu dalam posisi yang harus ideal. Ya, Ketika melakukan sesuatu, harus sempurna. ya ketika melakukan kesalahan tertentu yang kemudian di up di media sosial, datanglah hujatan-hujatan. Apa sih? Flawless. Flawless, harus flawless. Gitu. Flawless. Cuma masalahnya kan idealisme orang itu kan harusnya berbeda-beda ya. Idealnya. Iya. Idealnya sebuah idealisme tiap individu itu harusnya berbeda. Betul. Tapi ketika ada generalisasi standar gitu. Yang tadi yang flawless itu gitu. Apapun yang dilakukan orang itu pasti kan lumrahnya adalah apapun yang terjadi pasti ada pro dan kontra itu. Iya. Berdasarkan idealisme masing-masing individu orang kan gitu. Tapi kan sekarang teh kayaknya dengan mudah orang-orang teh dibuat satu suara, Satu selera. satu selera bahkan gitu. Betul. Kayak gitu. Nah itu perbedaannya. Mungkin ya bisa dibilang semenjak zaman medsos lah ya, yang orang berubah kayak gitu tuh. Paradoksnya tapi kan ini ya, justru paradoksnya teh sosial media dan dunia digital itu dibuat dengan sangat demokratis kan. Siapapun bisa ada di situ, Ya, siapapun boleh. Tapi di satu sisi paradoksnya menjadi satu selera. Iya, Iya. malah jadi Iya, malah jadi tapi kan keseragaman. maksudnya keseragaman yang tadi itu kan pasti ada orang yang menggiring ke sana. Ya, Bener kan? Ketika menggiring ke sana, orang ini kan berpikir idealnya tuh begini nih. Nah, dia share ke orang bahwa apa yang dilakukan si A, si B ini salah. Harusnya tuh begini, Nah begini. itu tanggung jawab yang bertanggung jawab menurut orang adalah para influencer. Betul. Ya kan, yang dia menyampaikan idealismenya dia, lalu diiakan diamini oleh orang-orang. Dan orang-orang itu yang kemudian yang mendengarkan kebetulan tidak punya idealisme, akhirnya iya aja, wah iya betul juga nih kata si influencer ini gitu. Akhirnya muncullah standar moral yang baru. Jadinya Nah, standar gitu. gitu. Jadi kan akhirnya gitu. Ketika si A, si B membuat sesuatu yang menurut mereka pemikiran mereka ini idealnya begini, ini idealnya begini, di-share ke masyarakat, kemudian masyarakat juga kan memilih akhirnya gitu ya. Sedikit banyaknya mengaminkan gitu ya. Nah, akhirnya ketika ada orang yang tidak sesuai dengan status idealnya itu dianggap berlawanan atau dianggap sebagai nggak gitu nih gitu. Nah iya itu dia masalahnya yang tadi polarisasi gitu kan, balik lagi ke polarisasi. Maksudnya ketika orang tuh dengan mudah ketika ada perbedaan langsung dihakimi gitu.
orang zaman sekarang kan gitu, apalagi netizen lah gitu. Tapi itu makanya bahasan yang lebih dalam yang harus di episode lain kayaknya. Kayaknya itu Lebar. Iya, jauh banget. Ini kita cuma bentar lagi. Terlalu banyak. Tapi balik lagi ke dikotomi antara idealisme dan realistis tadi ya, yang harus kita coba jembatani lah gitu. Karena kalau menurut orang pribadi, misalnya orang mulai duluan, ya pada akhirnya kalau teman-teman lihat itu di situ nggak ada gitu, nggak ada dikotomi itu. Artinya idealisme yang paling ideal sekalipun dia harus menjangkau kenyataan yang ada kan. Betul. Realitas yang ada. Ketika idealisme tidak bisa bertemu dengan realitas, berarti dia belum ideal. Betul. Gitu. Jadi ya, dan nggak apa-apa. Tadi kalau misalnya mention apakah 40 harus nggak boleh punya cita-cita. Tadi kan justru cita-cita muncul gitu. Jadi ya idealisme itu bagian dari, menurut orang sih bagian dari cita-cita itu. Dan ada statement gini, ada satu rapat lah orang pernah ikuti gitu ya. Yaudah kita ngerjain aja yang ada gitu, statementnya gitu. Kita nggak tinggal di dunia ideal, jadi kerjain dulu aja apa yang ada. Nah statement itu di satu sisi betul karena melihat realitas yang ada gitu ya. Cuman di satu sisi juga salah karena dunia ideal itu menurut orang adalah tujuan. Kalau apapun yang kita buat tanpa tujuan menuju ke ideal itu ya akan berantakan semua kan akhirnya. Betul, tapi maksudnya kan setiap orang itu, apalagi di hidup, mereka itu punya definisi ideal masing-masing. Nah ini gitu kan. sorry misalnya potongnya itu dalam konteks institusi ya. Ya. Jadi bukan lagi ke personal, misalnya kayak kita hidup di dunia ideal. Yaudah kita ngerjain aja yang ada, ATM kayak atau apa, yang penting itu beres. Karena nggak ada yang ideal gitu. Nah orang menyikapi itu bukan cuma institusi satu lembaga sekolah atau lembaga korporasi bisnis gitu, tapi negara gitu misalnya. Kalau kita nggak mencapai sesuatu yang ideal, bergerak mencapai sesuatu yang ideal, ya kita berantakan semua kan akhirnya gitu. Ya setidaknya ideal itu jadi cita-cita yang harus dicapai. Walaupun besar kecilnya tidak nyampe ya tetap arahnya kan ke sana. Arahnya ke sana gitu. Dibanding hanya sekedarnya gitu. Sekedarnya. Ya. Sepakat. Tapi ada satu yang kalau di dunia saya itu ada yang ideal dan sampai sekarang itu tidak berubah. Apa itu? Suhu. Suhu ideal. Oh iya. Ada itu. Dunia sains. Ada itu tidak berubah sampai sekarang. Nggak tahu beberapa tahun yang akan datang apakah berubah atau tidak. Suhu ideal untuk ya suhu ideal. Tahu saya itu nggak ngerti apa. Untuk kondisi-kondisi tertentu itu akan ada suhu ideal. Misalnya air mendidih suhu idealnya 100 derajat Celcius gitu. Kan dihitungnya sebenarnya bukan di Celcius reaumur itu, tapi di Kelvin gitu, ada Kelvin. Itu yang tidak berubah di situ. Pasti di situ. Air mendidih itu di titik itu gitu. Air membeku di titik 0 derajat gitu Celcius. Nah, gitulah. Ya itu kalau di Celciusin. Kalau Kelvin berarti 100 derajat Celcius berapa Kelvin? Kalian nanya nggak tahu kan? Ya nanti lah. Kalau soal tanya soal apa nanti aja. Googling aja. Udah habis ya? Udah sih ya, dikit lagi tapi. Ya udahlah. Ya statement terakhir, Pak. Statement terakhir. Ya itu tadi kita kan kesimpulannya aja lah. Salah satu dari seri kita di podcast ini tentang false dikotomi gitu, dikotomi palsu gitu, atau dikotomi yang jadi salah kaprah di masyarakat, jadi salah kaprah gitu. Sebenarnya tidak perlu dibenturkan lah. Dan justru kita tuh tunduk sama polarisasi itu ya, sama dikotomi itu. Gitu. Maksudnya tidak perlu dibenturkan karena kadang-kadang dua hal yang menurut anda ini tadi, menurut masyarakat kebanyakan itu adalah dikotomi, ternyata enggak, ternyata bisa jalan selaras gitu. Ya ini kesimpulan ini kayaknya di beberapa episode bakal keluar terus. Iya, karena mungkin sama kayak ini ya, kalau misalnya bingung dengan itu, ini aja yang paling mudah atau yang di umum tuh masalah otak kanan dan otak kiri. Kan ini mau otak kanan, ini otak kiri, padahal kerja otak itu yang
masalah prefrontal cortex, sistem limbik, amigdala, otak reptil dan yang lain sebagainya gitu. Jadi ternyata nggak sesimpel itu ya Betul. gitu. Jadi ketika yang ini otak kiri, emang kalau lagi otak kiri otak kanannya istirahat kan nggak juga, Nggak juga, gitu. gitu. Tetap dua-duanya bekerja gitu. Maksudnya orang, wah ini orang otak kanan terus kan kepalanya nggak peang ya. Kepalanya mah tetap aja seimbang gitu. Ya, tadi mengutip dari pernyataannya si Om Panji ini, ideal sementara ini memang tidak dapat diwujudkan Ya. sesuai dengan hukum yang berlaku. Tapi ideal itu bisa terjadi ketika kita punya titik idealnya sendiri. Ya. Misal yang pensiun ya, maksudnya tadi kan kita ngomongin pensiun. Saya mah setelah pensiun tuh pengen punya kebun, pengen punya balong gitu ya. Orang dia atau ideal orang sini. Ideal gitu kan maksudnya. Nah, ketika dia mencapai pensiun dan punya itu, menurut dia inilah realita yang menurut saya ideal nih untuk saya. Jadi ada standar-standar tertentu gitu. Tapi walaupun ketika sudah tercapai itu, akhirnya akan ada ideal baru dia juga kan pasti kan. Iya. Ketika orang 20-an, anjir orang mah hayang teh umur 40 teh di cicing hareupeun imah mandian manuk, boga sawah, boga kontrakan gitu. Terus saya nunggu lewat keur nyantai Pak Haji. Ada kan orang tuh itu tuh. Ya, ada konten-kontennya. Banyak yang kayak gitu maksudnya teh. Tapi nggak tahu ya, keyakinan orang bahwa ketika orang itu sudah mencapai di titik itu juga pasti akan merasa ada sesuatu, kayaknya tuh jika kieu kuduna ada sesuatu yang lain gitu. Tapi benar, keadaan ideal itu yang dipikirkan setiap orang itu perlu ada. Kenapa? Biar kita itu bergerak ke arah yang lebih baik. Gitu. Kalau tanpa ada pemikiran ideal itu justru ya nggak akan jelas kita akan kemana gitu. Gitu ya. Mungkin terakhir ini, jadi ketika sudah mencapai satu titik tertentu, terkadang ideal itu juga bisa muncul karena sikap penerimaan gitu. Betul. Itu aja deh. Tutup Mas. Oke. Jadi episode ini sampai segitu aja. Gak ada kesimpulannya udah tadi, oke? Siap. Oke, ketemu lagi nanti di Pulang Ajar, Bang. Pulang Ajar.